warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang solih dan solihah, kita masuk ke bab ketiga, yaitu mengenai ketenagakerjaan setelah kalian melakukan penilaian tengah semester atau PTS. Baiklah, Ibu akan langsung saja masuk ke dalam ketenagakerjaan. Sebelumnya kalian pasti telah atau sering mendengar istilah ketenagakerjaan ya. Salah satu yang masuk ke dalam ketenagakerjaan ini adalah tenaga kerjanya ya. Di Indonesia, masalah ketenagakerjaan ini menjadi salah satu masalah yang paling urgent. Kenapa? Karena dari ketenagakerjaan ini banyak sekali kita rasakan pengangguran ya. Pengangguran atau orang-orang yang tidak memiliki pekerjaan, apalagi di masa yang sangat sulit saat ini, banyak yang terkena PHK. Nah, jadi itu sangat berpengaruh pada ketenagakerjaan di Indonesia. Nah, sebelum itu kita akan membahas terlebih dahulu apa itu ketenagakerjaan. Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Jadi ketenagakerjaan ini adalah hal yang berhubungan dengan subjeknya atau dengan orangnya. Sedangkan tenaga kerja sendiri itu adalah orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat ya. Jadi kalau misalkan orang yang mampu melakukan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri, itu adalah termasuk dalam tenaga kerja. Sedangkan angkatan kerja adalah penduduk yang berusia 15 tahun ke atas ya. Baik dia bekerja maupun dia tidak bekerja, itu termasuk ke dalam angkatan kerja. Nah, selanjutnya di Indonesia jenis-jenis tenaga kerja itu dibagi menjadi tenaga kerja rohani dan tenaga kerja jasmani. Tenaga kerja rohani itu yang melakukan pikiran yang produktif dalam fungsi produksi. Jadi dia bisa sebagai fungsi manajerialnya. Kalau tenaga kerja jasmani itu dibagi menjadi tiga, ada tenaga kerja terdidik, terlatih, tidak terdidik, dan tidak terlatih. Tenaga kerja terdidik itu tenaga kerja yang telah menempuh pendidikan ya. Jadi untuk mendapatkan pekerjaan itu dia harus menempuh pendidikan yang panjang. Contohnya dokter, guru, arsitek, notaris, pengacara. Nah, itu tenaga kerja terdidik. Kemudian kalau tenaga kerja terlatih, dia mendapatkan pekerjaan itu setelah mendapatkan latihan atau dia dengan pengalaman kerja, contoh kayak montir atau tukang cukur. Kalau tenaga kerja tidak terdidik dan tidak latih, dia unskilled ya, tidak punya pendidikan, tidak juga terlatih, bisa seperti buruh atau tenaga kerja yang lain. Nah, masalah ketenaga kerjaan yang sangat urgent di Indonesia ini Ibu bagi menjadi 5. Yang pertama tentang outsourcing. Suka dengar anak-anak tentang istilah outsourcing? Sekarang banyak perusahaan-perusahaan yang melakukan perekrutan tenaga kerja itu menggunakan sistem outsourcing. Outsourcing itu artinya pekerjaan alih daya pada suatu lembaga. Jadi misalkan nih ada suatu perusahaan, contohnya misalkan kita sebut saja Bank BRI. Nah, dia mencari pekerjaannya, merekrut pekerjaannya itu melakukan dengan outsourcing. Jadi dia memakai lembaga yang lain untuk merekrut pekerjanya untuk dikerjakan di BRI. Tidak langsung merekrut, BRI-nya tidak langsung merekrut, tapi dia menggunakan lembaga lain untuk mencari pegawainya. Yang kedua, gajinya rendah. Menurut kajian LIPI, pekerjaan di Indonesia ini masih di bawah garis kemiskinan dikarenakan upah yang didapatkan itu tidak berbanding dengan tingginya harga barang. Selanjutnya, lapangan kerja tidak sesuai dengan pendidikan. Banyak sekali di Indonesia lulusan-lulusan sarjana atau lulusan-lulusan sebagainya itu tidak sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan. Contohnya lapangan pekerjaannya butuhnya dia lulusan dari komputer, sedangkan sedikit yang orang-orang lulusannya dari komputer. Atau banyak pekerjaan yang membutuhkan guru, tapi banyak yang tidak ada lulusan guru, seperti itu. Jadi tidak sesuai dengan lapangan pekerjaannya. Nah, selanjutnya akses informasi lapangan kerja itu sulit. Jadi banyak orang-orang yang ingin mencari pekerjaan tapi bingung. Di mana sih kita cari lapangan pekerjaannya? Kita kurang mendapatkan aksesnya. Kemudian keterampilan tenaga kerja di Indonesia itu rendah. Jadi banyak sekali tenaga kerja yang tidak terampil. Jadi untuk membuat mereka terampil itu dibutuhkanlah pelatihan-pelatihan seperti itu. Demikianlah yang dapat Ibu sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugas anak-anak adalah coba analisis atau cari salah satu perusahaan outsourcing. Dan kemudian
kalian beri tanggapan apa sih kelebihan dan kelemahan dari perusahaan outsourcing itu bagi tenaga kerja ya. Dan itu saja yang dapat Ibu sampaikan, silakan kalian kerjakan. Ibu tunggu pekerjaannya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.